A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu adzim wa sadaqa wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, saya ikut juga berbahagia bisa berkumpul di keluarga ini. Mudah-mudahan ada keberkahan atau kasih sayang Allah di tempat ini Allah curahkan. Patut kita ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lahir dan batin, nikmat kesehatan seperti sekarang ini ya, diberikan oleh Allah. Tapi yang utama tadi yang disebutkan oleh Wa'ajat tadi adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman Islam ini Allah mudahkan untuk kita beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kita ini banyak yang mengeluh ya daripada bersyukurnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi keadaan badan kita sendiri itu jarang kita syukurin. Tahunya kita mengeluh tentang ekonomi, tahunya kita mengeluh tentang kesehatan kita. Apakah kita pernah mengeluh tentang kekurangan keimanan kita? Ini harus kita waspadai. Nah, kemarin kita masuk ke dalam bulan Ramadan itu dengan iman. Sebetulnya kita bisa tahu bahwa gagal dan tidaknya ini adalah dengan iman atau tidak, keluarnya dengan takwa atau tidak, yang menyebabkan kita istiqomah di 11 bulan ke depan dengan amalan-amalan yang kita bawa dari Ramadan. Nah, alhamdulillah kita bersyukur ya kepada Allah membuktikan bahwa keluarganya Pak siapa? Keluarga Mbak Suwardi ya. Pak Suwardi ini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ya, sering menyambungkan tali silaturahmi seperti ini. Masya Allah, yasil ini adalah menyambungkan atau menyatukan rahmi, ini adalah kasih sayang. Mudah-mudahan di dalam pertemuan kita sekali ini banyak curahan-curahan kasih sayang Allah di sini ya. Allah SAW juga bersabda silman koto akah, sambungkan terus silaturahmi ini. Yang kedua adalah wasin alaman wasi akah, berbuat baiklah kepada orang yang sudah melapangkan kita walaupun satu kali. Alangkah baiknya kita selalu mengingat kebaikan orang, tetapi kebaikan kita diri sendiri ini lupakan saja, pohokinlah gitu, pohokin. Kebanyakan orang yang berbuat baik, coba lihat kalau orang yang berbuat baik ini menurut kita adalah ada satu kesalahan saja gitu ya, orang jadi pundu, orang jadi ngambek, kadang-kadang musuhan. Apakah itu sebagai umat Rasulullah SAW? Mudah-mudahan kita ya diakui sebagai umat Rasulullah dengan berusaha bermujahadah untuk melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Wa ma atakumur rasul fakhudhu, jadi dipegang teguh. Contoh-contoh dari Rasulullah SAW kita ambil, pegang teguh dan terapkan pada kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ada kisah bahwa silaturahmi ini jangan hanya dalam perkumpulan di sini saja, tapi sunnahnya ini berkunjung. Ini adalah mutualisme. Ketika itu ada sahabat Rasulullah SAW ya, biasa lamun istrimanya mung direpotkeun, "Pah, malas saya mah senang ayat tamu kali itu, malas nyuguhan mau segala macam, malas nyuguhan saya gitu." Azan dulu, kita break dulu sebentar nunggu azan kita, tapi lanjutan lagi nggak apa-apa kita ya. Ketika istrinya itu kan malas, jadi suaminya laporan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya kumaha ulama bahasa urang lagi. Iya teh kumaha isi saya teh mun kedatangan tamu tuh sok nggak mau, malas nyuguhan atau naon gitu, males sih." Gini aja, bilang saya mau datang besok, kata Rasulullah, tapi lihat nanti kepulangan saya oleh istri kamu, dilihat kepulangan saya itu harus dilihat. Atuhin banyak si sahabatnya langsung, "Wah mah nanti ada Rasulullah nanti mau mampir besok mau silaturahmi." Dan namanya lagi Rasulullahnya, waduh, rasain gitu, ya atohin gitu, dongkap pelanya Rasulullah hanya itu biasa disuguhan, segala ini keluarkan gitu ya Rasulullah. Dan ketika Rasulullah SAW pulang ini, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ditolong ke istrinya itu banyak binatang-binatang yang buas, kalau jengking ular atau apa, itu melambangkan bahwa madorot yang ada di rumah itu dibawa, dibersihkan oleh Allah. Karena harus kita yakin dengan silaturahmi ini sangat dahsyat sekali. Jadi jangan mengecilkan tentang sedikit pun amalan ya, jangan mengecilkan amalan sedikit pun dahsyat kalau sunnah ya. Karena memang sunnah ini kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi dibalik mindset kita, kalau tidak dikerjakan rugi. Udah rugi aja gitu ya, karena kan yang namanya amal soleh dalam tafsir Al-Jalalain ini adalah amal fardu dan nafilah, amal-amal yang sunnah ditambah dengan sunnah-sunnah. Kalau yang fardu mah semua juga mas mengerjakan, nah tambah dengan sunnah-sunnahnya supaya mendekatkan diri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat dahsyat sekali. Bahkan doa-doa yang dari kaum muslimin, kan kadang-kadang di masjid suka jamil muslimin wal muslimat wal, itu kebagian kalau orang-orang yang selalu bersilaturahmi. Minimal kalau kata para ulama ini, silaturahmi ini kita amalkan 2,5 jam. Ada teman saya yang mengamalkan sampai 1 bulan sudah langsung dipanggil haji umroh. Dahsyat dengan amalan-amalan sunnah ini, jangan sampai menyepelekan. Dan tadi yang ketiga, wafu aman dolama, kata Rasulullah. Apa itu? Kita harus memaafkan yang menzolimi kita, memaafkan, karena susah memang kalau memaafkan yang menzolimi kita, paling susah itu amalan yang dahsyat, amalan orang-orang yang dipredikatkan ahli surga. Seperti ada kisahnya yang ahli surga itu memaafkan, setiap mau tidur dia mengosongkan pikirannya untuk siapa nih yang saya pernah dizolimi nih, maafkan, dimaafkan, diabsen sebelum tidur itu, diabsen semua dan berdoa sesuai sunnah, mandi ayat, dan bangunnya bagaimana, melusuri. Jadi ajaran-ajaran Islam ini semua dari 24, dari bangun tidur sampai tidur lagi ini adalah merupakan amalan-amalan ya. Bagaimana kalau misalnya kita tidak mengamalkan sunnah? Nggak apa-apa misalnya, tapi dapat bersihnya, misalnya masuk ke WC, mandi bersih ya. Tapi ketika kita mengamalkan sunnahnya, bagaimana nih doanya, masuk ke WC, apa yang diangkat kaki kiri, dan di dalamnya mengerjakan adab-adab. Punten, ketika kita masuk WC, kita meninggal, itu PMDK, masuk surganya Allah. Udah dijamin sama Rasulullah SAW. Man ahya sunnati, kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Itu Rasulullah yang mengatakan, hadisnya sahih. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa dia mencintaiku,
masuk ke surga bersamaku. Hoyong ngalabat surga sadayana? Nya hoyongnya diaminkan atuh. Amin. Mudah-mudahan sadayana di dia janten ahli surganya. Kemarin kita kan di bulan Saum kemarin Ramadan itu adalah tarbiyah ya. Tarbiyah merupakan training bagi kita. Satu tadarus kan. Anu biasana teu berjamaah jadi berjamaah. Salat subuh anu biasana katinggalin. So, mau katinggalin enggak bangun subuh teh gitu nya. Mau katinggalin. Ditambah lagi dengan ibadah infak sedekah geluarin semua dikeluarin. Tapi alangkah baiknya amalan-amalan yang di bulan Ramadan ini dibawa ke 11 bulan mendatang ini. Jadi berarti kita maksudnya dengan iman dan keluarnya dengan takwa. Kenapa? Kalau kita istiqomah di 11 bulan ke depan, Masya Allah dengan istiqomahnya Allah juga berikan surga ya. Itu susah memang, istiqomah itu susah sekali. So ayeuna di masjid mungkin yang tadinya penuh jadi majunya sabte sabara maju ke depan pasti ya gitu. Terus tadinya orang tadarus jadi haroream lah lebaran kene atau kumaha banyak we alasan gitu ya. Nah di sini hadiahnya kenapa surga dahsyat sekali dia. Surat Fussilat ayat 30, innal ladina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat Allah tahufu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allahnya innal ladina ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhannya ini Allah, jadi tauhid ya. Kalau Allah terus kita sekarang ini berkumpul ini karena Allah, bukan kekuatan kita, bukan karena kita punya uang, punya bisa mengadakan acara ini. Ini adalah digerakkan oleh iman. Dahsyat sekali iman menggerakkan kita untuk bisa berkumpul bersama keluarga ya. Nah ini sumastaqamu, kata Allah itu sumastaqamu, kemudian beristiqomah. Istiqomah di amal-amalan yang tadi itu dibawa ke 11 bulan. Nah tatanazzalu alaihimul malaikat, Allah menurunkan malaikat-malaikat bagi orang yang istiqomah ya. Bagi orang yang istiqomah Allah menurunkan para malaikat-malaikat, dan malaikat ini berkata Allah tahufu wa la tajanu, jangan takut dan jangan bersedih. Nah tahu lo. Dan malaikat ini berkata lagi wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, akan memberikan kabar gembira dengan surganya Allah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kami, kata malaikat, akan menjadi pelindung-pelindungmu, menjadi backing orang-orang yang istiqomah. Sok anak kieu Kang Ajat kayaknya waktu di kantor kan ada 2 ajudan, misalnya ajudannya supirna nawan dibukakan pasti pantona mangga Kang Ajat mangga tuh di supiran itu, tapi kelasnya manusia kadang-kadang kan suka mengkhianati manusia, tapi ini ajudannya adalah malaikat. Masya Allah ya, kalau kita beristiqomah dengan amalan-amalan yang dibawa yang dari Ramadan ini akan aping ku malaikat sampai ya maaf ya dari alam kubur jadi aping sampai ke dibangkitkan ke alam mahsyar, sampai ke sirat, semua tuh diaping semua. Itu janji Allah. Kita harus bersemangat dengan janji Allah. Karena kalau kita kufur atau mengingkari satu ayat aja, jangan jamaah banyak-banyak, kita sama dengan mengingkari Quran semua. Ini janji Allah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan bisa semangat kita, dan sama-sama kita juga bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nahnu alaikum, dan itu adalah kata Allah kan nahnu alaikum fil hayatid dunya wa fil akhirati. Jadi itu adalah penghormatan bagi Allah untuk kalian yang istiqomah ini bisa ke surganya Allah. Jadi apa yang kamu mau dan apa yang kamu minta, kamu akan memperolehnya di dalam surga. Masya Allah ya. Kiat-kiat untuk istiqomah ya, ini terakhir ya. Mungkin bisa soal lapar kalunya. Selapar. Kiat-kiat untuk istiqomah, satu adalah kita harus punya tekad ya, itikan, azam ya, yang benar-benar kita bahwa kita ini ingin berbuat baik, ingin selalu memperbaiki diri, mengazam kepada Allah, ingin menjadi manusia yang benar-benar yang menjadi seutuhnya atau yang lebih baik ya.
Yang kedua mungkin, nah kayak seperti ini, adakanlah majelis taklim untuk lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mempertebal iman. Di majelis taklim ini sangat dasar tuh. Sahalallahu laka thoriqun ilal jannah, memudahkan untuk masuknya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bermain dengan orang-orang yang soleh, karena kalau dengan orang yang soleh pasti selalu diingatkan. Kalau ketika misalnya saya ketemu dengan Ano, karena sering memberikan pencerahan, oh jadi imut ke Allah. Kalau kita misal main dengan orang-orang soleh seperti begini ya, ini kan di rambutan, rambutan yang manis ya, pasti ayah nu hasilnya tilunya 2 atau 3 mah gitu anu hasilnya. Nah itu teh kabawa kejualnya mahal gitu. Itu seperti kebalikannya, kalau misalnya rambutannya ini dijual murah, meskipun ada yang manis, karena itu ke bawah jadi murah. Atau kita lagi misalkan mau pergi ke Jakarta nih, kita mau pergi ke Jakarta walaupun di gerbong belakang itu ke bawah, insya Allah ya. Ya, yang terakhir ini mengingat kematian, karena sahabat Rasulullah Utsman bin Affan selalu menangis kalau melihat kubur. Ditanyakan oleh para sahabatnya, kenapa ya Utsman kamu selalu menangis di depan kubur? Ketika kamu menceritakan surga dan neraka, kamu tidak menangis. Apa jawaban Utsman? Saya mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa alam kubur ini adalah fase pertama. Ketika kita aman di dalam alam kubur, kesananya akan lebih mudah. Tetapi ketika kita tidak aman di alam kubur, kesananya semakin susah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, dan ini khususnya bagi saya. Umumnya mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang hadir di sini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah mungkin kebodohan saya sendiri, yang benar adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akhiri dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur kenuhun ke Amaman yang telah menyampaikan tausiahnya singkat, padat, dan mudah-mudahan bermakna. Apa-apa yang disampaikan oleh beliau mudah-mudahan kita sekalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang terakhir, marilah sebelum kita bermusyafahat, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan malam ini pertemuan yang penuh berkah. Amin. Dan tidak sampai di sini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengisi acara lagi sosial seperti ini.